Malam itu langit mendung, angin berhembus pelan, menyusup lewat sela-sela jendela kayu tua. Di ujung gang sempit, berdiri sebuah rumah kontrakan sederhana, berdinding kayu lapuk dan beratap seng yang mulai berkarat. Rumah itu baru saja disewa oleh seorang perantau muda bernama Jaka, usianya 27 tahun. Baru pindah dari kota kecil di Jawa Timur ke kota ini untuk bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pabrik garmen. Jaka bukan orang yang mudah takut. Ia terbiasa hidup sendiri dan sudah sering berpindah-pindah tempat tinggal selama masa perantauannya. Tapi sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah kontrakan itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Bukan karena bentuk rumahnya yang tua atau karena lingkungan sekitar yang sunyi, tapi ada aroma ganjil yang datang setiap malam seperti bau kayu basah dicampur bau tanah dan asap kayu terbakar. Namun, yang paling membuatnya resah adalah kondisi dalam rumah itu sendiri. Debu tebal menempel di lantai kayu dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Meski pemilik kontrakan mengatakan rumah itu sudah dibersihkan, nyatanya seisi rumah tampak seperti tak tersentuh selama bertahun-tahun. Jaka yang memang orangnya bersih dan tak betah melihat kotoran, memutuskan untuk menyapu rumah itu setiap malam sepulang kerja. Besok aja, Paji-Paji, Niopania. Jangan malam-malam gitu, kata Bu Rini, tetangga sebelah. Saat melihat Jaka menyapu halaman rumah di malam pertama, Jaka hanya tersenyum. Gak enak, Bu. Kalau kotor begini, saya malah gak bisa tidur. Bu Rini mengangguk pelan, lalu menoleh sejenak ke arah rumah Jaka. Matanya redup. Ya sudah, tapi hati-hati ya. Jaka tak mengerti maksud ucapan itu. Ia hanya menganggapnya sebagai nasihat biasa. Ia melanjutkan menyapu. Malam pertama itu terasa biasa saja, meskipun beberapa kali terdengar suara seperti ranting jatuh di atap atau pintu yang berderit sendiri. Ia mengira itu hanya karena angin. Malam-malam berikutnya, rutinitas menyapu terus ia lakukan. Setiap malam, selepas makan malam, ia akan mengambil sapu lidi dan mulai membersihkan seluruh ruangan. Ruang depan, dapur, kamar, dan halaman belakang. Namun, sejak malam ketiga, sesuatu yang ganjil mulai terjadi saat sedang menyapu dapur. Jaka mendengar suara lirih dari arah belakang rumah. Suaranya kecil, hampir tak terdengar, seperti rintihan atau isak tangis. Ia sempat berhenti, mendengarkan dengan seksama, tapi tak ada apa-apa. Ia mencoba mengabaikan, walau perasaan tidak enak mulai muncul. Malam keempat, suara itu terdengar lebih jelas. Lapar. Suara kecil seperti anak-anak. Jaka sontak mematung. Ia menoleh ke belakang. Dapur gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu neon di ruang depan. Ia melangkah pelan ke arah suara. Tak ada siapa-siapa. Ia membuka pintu belakang dan menyorotkan senter dari ponselnya. Halaman sempit di belakang rumah itu kosong, hanya dipenuhi rumput liar dan tong sampah tua. Halusinasi kali, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun malam demi malam, suara-suara itu semakin sering terdengar. Ada yang menangis, ada yang meminta makan, bahkan kadang terdengar suara seorang ibu berkata, "Maafkan ibu ya, Nak." Jaka mulai gelisah. Ia sudah tidak bisa tidur nyenyak. Ia mencoba menceritakan ke Bu Rini, tapi wanita paruh baya itu hanya terdiam, lalu berkata dengan nada pelan, "Dulu, rumah itu lama kosong. Sebelumnya ada yang tinggal. Tapi, ada apa, Bu?" desak Jaka. Bu Rini menggeleng. "Nanti aja ceritanya. Saya cuma mau bilang, orang tua dulu bilang, jangan nyapu malam-malam, Jak. Bukan karena debunya, tapi karena, ya, percaya nggak percaya, bisa ngundang sesuatu." "Ngundang apaan? Roh yang masih kelaparan?" Jaka tertawa kecil.
Ia tak percaya hal-hal mistis, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh rasa tak tenang. Ia mulai memperhatikan bahwa suara-suara itu hanya muncul saat ia menyapu. Dan lebih aneh lagi, ia seperti merasa lantai itu tak pernah benar-benar bersih. Seakan setiap malam, debu dan tanah itu kembali muncul begitu saja. Pada malam ketujuh, ketika Jaka menyapu ruang depan, tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Dalam gelap itu, suara tangis terdengar jelas sekali, seperti ada di dekat telinganya. Ibu lapar. Jaka menjatuhkan sapu dan mundur beberapa langkah. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Dalam kegelapan, samar-samar ia melihat sosok wanita berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan kusut, mengenakan daster lusuh. Di sampingnya ada seorang anak kecil menggenggam tangannya sama kurus, dengan mata kosong menatap Jaka. Wanita itu membuka mulutnya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Jangan sapu malam-malam. Kau bangunkan kami." Jaka berteriak. Lampu tiba-tiba menyala. Sosok itu menghilang. Ia berdiri sendiri di tengah ruangan. Sapu lidi tergeletak di lantai. Mulai malam itu, Jaka berhenti menyapu. Tapi suara-suara itu belum berhenti. Sejak malam itu, Jaka tak pernah lagi menyapu di malam hari. Ia menyimpan sapu lidi di pojokan dapur, membiarkannya berdebu. Tapi meski sapu itu tak disentuh, suara-suara dari malam yang gelap tetap datang, kadang lebih pelan, kadang terdengar seperti langsung di sebelah telinganya. Rintihan, tangisan, dan permintaan makan dari suara anak kecil. Malam-malam Jaka kini dipenuhi dengan kegelisahan dan rasa takut. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin aku terlalu capek, stres kerja, atau kurang tidur, katanya dalam hati. Tapi setiap kali malam tiba dan angin menyusup masuk lewat sela-sela dinding, suara itu datang lagi, mengusik, memanggil, memohon. Pada suatu pagi yang mendung, Jaka akhirnya memberanikan diri kembali ke rumah Bu Rini. Ia membawa oleh-oleh, sebungkus gorengan hangat sebagai basa-basi. Setelah berbincang sebentar, ia langsung menyampaikan niatnya. "Bu, saya pengen tahu sebenarnya dulu siapa yang tinggal di rumah itu?" Bu Rini terdiam. Tangannya yang tadi sibuk merapikan jemuran kini berhenti. Wajahnya tampak ragu. Tapi setelah beberapa detik, ia menatap Jaka dengan mata yang berat. "Kamu beneran mau tahu?" Jaka mengangguk mantap. "Saya nggak bisa tidur, Bu. Tiap malam dengar suara-suara aneh. Saya pikir mungkin saya harus tahu semuanya, biar bisa ngerti." Bu Rini menarik napas panjang. Ia mengajak Jaka duduk di bangku panjang depan rumah. Sekitar 5 tahun yang lalu, rumah itu ditempati seorang ibu muda dengan anak perempuan kecil. Umur 5 tahun, kira-kira. Namanya Busari, dan anaknya Intan. Mereka pendatang, sama kayak kamu. Katanya suaminya dulu kerja serabutan, tapi kecelakaan dan meninggal. Sejak itu, Busari hidup berdua sama anaknya. Nyari kerja kesana kemari, tapi nasib nggak berpihak. Jaka menyimak dengan wajah serius. Angin pagi membawa aroma tanah basah, dan suasana tiba-tiba terasa berat. Dia nganggur lama, Jak. Sering saya kasih makan, kadang tetangga lain juga bantu, tapi dia terlalu malu buat minta-minta. Seringkali saya lihat dia kelihatan lemas, matanya cekung. Anak kecil itu juga makin kurus, nggak pernah keluar main. Sampai akhirnya kami semua nggak lihat mereka lagi. Jaka mengernyit. "Maksudnya menghilang?" "Iya, kami pikir mereka pindah. Tapi satu malam, tetangga sebelahmu dulu mencium bau aneh dari rumah itu. Pas dibuka paksa sama RT dan warga, mereka ditemukan udah meninggal. Ibu dan anak itu."
bunuh diri. Di dapur, dada Jaka terasa sesak, wajah Burini menunduk, suaranya bergetar. Katanya, di dinding dapur ada tulisan pakai arang, "Maaf, kami lapar." Sunyi mendadak menyelimuti. Jaka membeku, kepalanya berputar. Mengingat kembali dapur itu ruang kecil yang setiap malam ia sapu. Ruang tempat suara rintihan itu sering terdengar. Ruang yang membuat bulu kuduknya selalu berdiri ketika malam datang. "Apa nggak ada keluarga mereka, Bu?" tanya Jaka pelan. Katanya sih nggak ada. Warga urunan buat urus pemakaman mereka. Setelah itu, rumah kosong selama bertahun-tahun. Banyak yang nyoba ngontrak, tapi nggak betah. Katanya diganggu. Tapi kamu malah nyapu tiap malam. Jaka tertunduk. Kini, semuanya mulai masuk akal. Rasa dingin yang tak biasa, suara rintihan, dan sosok wanita serta anak kecil yang pernah ia lihat semuanya nyata. Dan sekarang, ia merasa bersalah. Tanpa ia sadari, ia telah mengganggu mereka, membangkitkan luka dan penderitaan yang belum tenang. Hari itu, Jaka tak langsung pulang. Ia pergi ke pasar, membeli 2 bungkus nasi bungkus lengkap dengan lauk dan 2 gelas air mineral. Sesampainya di rumah, ia meletakkannya di meja kecil dekat dapur, di tempat yang ia rasa menjadi pusat dari semua gangguan. "Bu Sari, Intan, maaf kalau saya sudah ganggu kalian. Saya nggak tahu, saya cuma pengen rumah ini bersih. Tapi kalau kalian masih lapar, saya bawakan makanan ya." Ia duduk sejenak, menunduk, memejamkan mata, hening. Angin malam mulai masuk lewat jendela. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tak ada suara, tak ada tangisan, tak ada rintihan. Hanya sunyi, tapi sunyi yang hangat, seperti rasa damai yang menyelimuti. Malam-malam berikutnya, Jaka tetap tak menyapu. Tapi tiap malam Jumat, ia selalu menyalakan lilin kecil, menaruh makanan sederhana, dan berdoa sejenak di dapur. Sejak itu, rumah itu terasa lebih ringan, seperti beban besar telah diangkat. Jaka tahu, mungkin Robu Sari dan Intan belum benar-benar pergi, tapi mereka kini tenang, tidak lagi lapar, tidak lagi menangis, dan Jaka akhirnya bisa tidur nyenyak. Sudah lebih dari sebulan sejak Jaka terakhir kali mendengar suara rintihan itu. Sejak ia meletakkan makanan di dapur dan berdoa untuk Bu Sari dan Intan, rumah kontrakan tua itu terasa lebih hangat, lebih damai. Tidak ada lagi sosok perempuan yang berdiri di sudut ruangan. Tidak ada lagi suara anak kecil yang memohon makanan. Ia mulai bisa tidur nyenyak, bekerja dengan tenang, dan menjalani hari-harinya tanpa rasa takut. Namun, rasa damai itu ternyata hanya bertahan sementara. Sore itu, Jaka pulang kerja dengan tubuh letih dan baju yang basah kuyup oleh hujan. Sepanjang perjalanan dari pabrik ke rumah, angin berhembus kencang dan langit tampak pekat seperti menjelang malam. Padahal baru pukul 5 sore. Setibanya di rumah, ia membuka pintu dan mendapati lantai ruang tengah kotor, sekali daun-daun kering masuk lewat celah jendela yang terbuka, bercampur debu dan tanah basah dari sepatu yang tak sempat ia bersihkan. Jaka ragu sejenak, matanya tertuju ke arah sapu lidi yang sudah lama tak ia sentuh. Ia ingat jelas nasihat Burini dan semua yang sudah terjadi. Tapi sore itu, entah kenapa, ia merasa tak kuat melihat rumah dalam keadaan kotor seperti itu. Dalam hati, ia berkata, "Cuma sebentar, masih sore, belum malam. Gak apa-apa kan?" Dengan hati-hati, ia mengambil sapu itu. Debu-debu halus beterbangan saat ujung sapu menyentuh lantai. Ia mulai menyapu perlahan. Dari ruang depan ke arah dapur, semua terasa normal. Tak ada suara,
Tak ada hawa dingin yang aneh. Tapi ketika ia hendak menyapu bagian belakang dapur, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Langkahnya terhenti. Ada sesuatu di sana, di dekat pintu belakang rumah, yang biasanya selalu tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Seolah baru saja disentuh seseorang dari luar. Jaka menelan ludah. Perlahan, ia mendekati pintu itu dan mendorongnya sedikit. Angin sore masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Bau anyir, samar, hampir tak tercium, tapi cukup kuat untuk membuat perutnya terasa mual. Matanya menyapu halaman belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi di ujung halaman, dekat tong sampah tua, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah boneka kecil tergeletak di atas tanah. Boneka kain lusuh dengan satu mata yang hilang dan pakaian usang seperti habis diguyur hujan. Jaka yakin sebelumnya benda itu tak ada di sana. Dek, ia mencoba memalingkan wajah, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Dalam sekejap, udara di sekelilingnya terasa berat. Langit mendadak lebih gelap, lalu pelan. Sangat pelan ia mendengar suara yang amat dikenalnya. "Ibu, aku dingin." Suara itu datang dari dalam rumah, dari arah dapur. Jaka berbalik cepat. Dapur kosong, tapi bayangan samar seorang anak kecil terlihat duduk di pojokan, menggenggam boneka yang tadi tergeletak di halaman. Matanya besar, kosong, menghadap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap, diam. Jaka mundur perlahan. Nafasnya tercekat, tapi sebelum sempat ia bergerak lebih jauh, tiba-tiba suara seorang perempuan terdengar dari arah langit-langit rumah. Jangan bangunkan kami lagi." Suara itu bukan marah, tapi penuh lelah, penuh kesedihan. Dalam sekejap, lampu rumah berkedip. Angin kencang menerpa dari arah pintu belakang yang kini terbuka lebar. Sapu di tangan Jaka terlepas dan jatuh. Jaka berlari ke ruang depan, mencoba menenangkan diri. Ia menutup pintu dapur, menguncinya rapat, lalu duduk di lantai sambil menutup wajahnya. Beberapa menit berlalu, angin berhenti. Lampu kembali stabil. Rumah itu menjadi sunyi, tapi bukan sunyi yang damai seperti sebelumnya. Ada ketegangan baru di udara. Seperti ada yang terusik, seperti luka lama yang terbuka kembali. Malam itu, Jaka tak bisa tidur. Di luar, hujan turun deras, petir menyambar sekali-sekali. Di dalam rumah, ia duduk termenung, mencoba menyatukan semua kejadian. Ia sadar, mungkin selama ini ia mengira Busari dan Intan sudah tenang. Tapi niatannya, mereka hanya tertidur, menunggu. Dan saat ia menyapu tadi meski hanya sebentar ya, membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Keesokan paginya, ia pergi ke masjid terdekat. Ia menemui ustadz setempat dan menceritakan semuanya. Ustadz itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Kadang orang yang meninggal dengan penderitaan berat tak bisa langsung pergi. Mereka menunggu seseorang yang peduli, seseorang yang mau membantu melepaskan." "Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz?" "Kirimkan doa setiap malam, bacakan Yasin. Jangan takut, mereka tidak ingin mencelakai. Mereka hanya belum selesai. Dan satu hal lagi, jangan menyapu malam hari, bukan karena pamali semata, tapi karena itu waktu paling sunyi. Dan dalam sunyi, mereka mendengar, mereka bangkit." Jaka pulang dengan pikiran penuh. Kini ia tahu kisah Busari dan Intan belum berakhir. Ia bukan hanya penyewa rumah, ia kini menjadi saksi, dan mungkin bagian dari jalan agar mereka bisa benar-benar pergi dan tenang. Tapi di sudut rumah, Sapu, Lidi itu masih berdiri, dan di dapur,
Terkadang pintu belakang itu terbuka sendiri. Sudah seminggu sejak peristiwa pintu belakang terbuka sendiri dan kemunculan bayangan Intan di dapur. Sejak itu, Jaka kembali menjaga jarak dari sapu lidi yang kini ia simpan di dalam lemari tua, diganjal dengan benda berat agar tak mudah terbuka. Ia tak berani menyentuhnya lagi. Ia juga rutin membaca doa setiap malam. Sesuai pesan, Ustaz membacakan Yasin, mengirimkan Al-Fatihah untuk Pusari dan Intan, dan berusaha menjaga ketenangan rumah. Tapi ketenangan itu rapuh. Setiap malam, meski ia tak menyapu, ia masih mendengar bunyi-bunyi aneh, seperti langkah kaki kecil di atas lantai kayu, seperti suara seseorang mengaduk piring di dapur, atau ketukan 3 kali dari arah belakang rumah. Selalu di waktu yang sama sekitar pukul 1 dini hari. Awalnya, Jaka mengabaikan, tapi lama-lama suara-suara itu terdengar seperti sebuah pesan, bukan teror, melainkan permintaan, seperti panggilan lirih yang ingin ia dengar lebih dalam. Pada suatu malam Jumat, setelah membaca Yasin dan menyalakan lilin kecil seperti biasanya, Jaka duduk sendirian di ruang tengah. Hujan turun rintik-rintik dan suasana rumah begitu sepi. Di tengah hening itu, ia merasa seperti ada yang mendorong hatinya, dorongan lembut tapi kuat, seakan ada yang ingin menunjukkan sesuatu. Entah kenapa, langkahnya membawa dia ke dapur. Lilin kecil yang menyala membuat cahaya lembut menari di dinding. Lantai dapur yang dulu selalu ia sapu, kini terasa dingin di bawah telapak kakinya. Ia ibadah di tengah ruangan, lalu menatap ke lantai kayu yang sedikit retak di sudut dekat dinding. Itu tempat di mana ia pernah melihat bayangan Intan duduk sambil memegang boneka. Perlahan, ia menyentuh lantai itu. Jari-jarinya menyusuri garis retakan, lalu ia merasa ada celah kecil cukup untuk memasukkan ujung kuku. Dengan hati-hati, ia menarik papan itu. Awalnya keras, tapi setelah didorong beberapa kali, papan kayu tua itu terbuka, memperlihatkan ruang sempit di bawah lantai. Dan di sanalah Jaka menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sebuah kotak kayu kecil. Di atasnya ada ukiran nama Intan dengan huruf goresan tangan anak-anak. Perlahan, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada selembar kertas lusuh, sebuah foto, dan sepasang sandal kecil yang sudah rusak. Jaka mengambil kertas itu dan membaca tulisan tangan yang sudah pudar. Untuk yang menemukan ini, tolong maafkan ibu. Ibu tidak kuat lagi. Kami sudah berhari-hari tak makan. Intan selalu bilang lapar, tapi ibu tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada keluarga. Kami hanya ingin tidur, dan semoga Allah mau bangunkan kami di tempat yang lebih baik. Tangannya gemetar. Air matanya mulai menetes. Ia membaca ulang kata demi kata, mencoba membayangkan betapa dalamnya penderitaan itu. Ia memandangi foto di dalam kotak Pusari muda dengan Intan kecil di pangkuannya. Senyum mereka di foto terasa menyayat hati. Kebahagiaan yang pernah ada kini terkubur oleh kelaparan dan keputusasaan. Jaka menutup kotak itu dan menatap ke arah langit-langit. Pusari, Intan, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalian menyimpan ini di sini. Tapi sekarang saya tahu dan saya akan bantu kalian. Saya janji. Esok paginya, Jaka kembali ke masjid. Ia membawa kotak itu dan menunjukkan semuanya pada Ustaz. Dengan mata berkokek-koka, sang Ustaz berkata, ini adalah tanda bahwa mereka masih menunggu. Mereka belum bisa pergi karena cerita mereka belum benar-benar selesai. Mereka ingin dikenang, didoakan, dan mungkin dimakamkan dengan tenang, lahir dan batin. Hari itu, Jaka mengurus tahlilan kecil di rumah kontrakannya. Ia naik beberapa tetangga, termasuk Bu Rini dan Pak RT. Bersama-sama, mereka membacakan doa untuk Bu Sari dan Intan.
Jaka juga menyerahkan kotak itu untuk disimpan di masjid sebagai kenang-kenangan malam setelah tahlilan itu. Rumah Jaka terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa hangat. Tak ada suara, tak ada bayangan, tak ada ketukan di jam 1 pagi. Dan saat Jaka berdiri di dapur, ia merasa seperti melihat sosok Busari berdiri bersama Intan di pintu belakang. Kali ini mereka tersenyum. Intan melambaikan tangan kecilnya. Busari menunduk pelan, seolah berterima kasih. Lalu mereka menghilang perlahan dalam cahaya yang lembut. Jaka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa rumah itu sudah menjadi miliknya. Bukan lagi tempat yang penuh kesedihan, tapi tempat yang pernah menyimpan kisah-kisah pilu yang kini telah menemukan akhir. Dan sejak itu, sapu lidi itu tetap tersimpan, rapi, tak pernah disentuh lagi saat malam tiba. Karena Jaka tahu, ada hal-hal yang harus dibiarkan tenang. Sudah hampir 2 bulan sejak tahlilan terakhir di rumah Jaka. Sejak malam itu, kehidupan Jaka perlahan kembali normal. Ia bekerja seperti biasa, tidur nyenyak, dan bahkan mulai menata ulang rumahnya sedikit demi sedikit. Dapur yang dulu menjadi sumber ketakutan, kini ia sulap menjadi tempat yang lebih terang dan bersih. Ia juga menanam bunga kecil di halaman belakang sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Busari dan Intan. Tetangga-tetangga mulai melihat perubahan pada Jaka. Wajahnya tidak lagi tegang dan murung seperti dulu. Ia tampak lebih damai, lebih terbuka, bahkan mulai akrab dengan warga sekitar. Bu Rini, yang dulu hanya mengantar makanan, kini sering datang sekadar mengobrol sambil membawa gorengan. Namun, saat ketenangan sudah mulai menjadi bagian dari keseharian, sesuatu kembali mengusik. Malam itu, saat Jaka baru saja selesai makan dan hendak tidur, ia mendengar suara aneh. Bukan dari dapur, bukan dari pintu belakang, tapi dari rumah kontrakan sebelah. Rumah kosong yang letaknya tepat di samping rumah Jaka hanya dipisahkan oleh tembok tipis. Suara itu pelan, seperti bisikan. Kadang terdengar seperti suara orang dewasa, kadang seperti tangisan anak kecil. Awalnya Jaka mengira itu hanya suara angin atau mungkin kucing. Tapi makin malam, suara itu makin jelas. Lapar, Jaka tercekat. Itu bukan suara Intan, tapi suara lain, lebih kecil, lebih lemah, dengan rasa penasaran bercampur ketakutan. Jaka menempelkan telinganya ke dinding. Ia menahan napas, dan suara itu terdengar lebih jelas. "Bunda, bangun, aku haus." Jaka mundur. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Ia mencoba mengingat rumah sebelah itu kosong sejak lama. Bahkan saat ia pertama kali pindah ke kontrakan ini, rumah itu sudah tak berpenghuni. Jendela tertutup rapat, cat dindingnya sudah mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi ilalang. Esok harinya, Jaka menemui Pak RT untuk menanyakan rumah itu. "Pak, rumah sebelah kontrakan saya itu, dulunya siapa yang tinggal?" Pak RT yang sedang menyapu halaman masjid menoleh. Wajahnya langsung berubah. "Loh, kamu dengar sesuatu dari sana?" Jaka ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. "Iya, semalam ada suara anak kecil nangis nibet-tibet dan haus." Pak RT menghela napas panjang. Ia sapuannya, lalu duduk di bangku kecil di bawah pohon mangga. Rumah itu dulunya ditempati ibu dan anak juga, mirip kayak Busari, tapi kasusnya beda. Ibunya itu kabarnya punya gangguan kejiwaan. Setelah ditinggal suaminya, katanya siring, bicara sendiri, suka ngamuk tanpa sebab. Anak perempuannya masih bayi waktu itu. Jaka menyimak dengan tegang. Satu malam, tetangga dengar suara tangisan bayi, keras banget, tapi gak berhenti-berhenti. Paginya, waktu dicek, ibunya ditemukan
sudah tak bernyawa, gantung diri di ruang tamu. Bayinya ada di samping mayatnya, masih menangis kelaparan. 2 hari kemudian, bayi itu juga meninggal. Jaka menutup mulutnya, terkejut. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Kenapa nggak ada yang cerita, Pak? Dulu sempat ramai, tapi makin lama orang melupakan. Nggak ada keluarga yang ngurus rumah itu. Kontrakan mati, nggak ada yang berani nempatin lagi. Malam itu, Jaka duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap dinding yang memisahkan rumahnya dengan rumah sebelah. Ada rasa aneh dalam hatinya, campuran antara iba, takut, dan tanggung jawab. Ia teringat kembali pada perasaan yang sama saat pertama kali tahu kisah Busari dan Intan. Apa ini kebetulan, pikirnya? Atau memang aku yang dipilih untuk menyaksikan semua ini? Pukul 2 dini hari, suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas. Jaka bangkit perlahan dan mendekat ke dinding. "Bunda, aku dingin." Suara itu diiringi suara benda jatuh. Jaka tak bisa lagi diam. Ia mengambil senter, memakai jaket, dan keluar rumah melalui pintu depan. Ia berdiri di depan rumah kosong sebelah. Pintu kayunya tertutup, tapi tidak digembok. Dengan tangan gemetar, ia mendorongnya perlahan. Pintu itu berderit pelan, terbuka. Udara di dalam rumah itu lembab dan dingin. Bau apek dan jamur memenuhi hidungnya. Ia mengarahkan senter ke dalam. Lantai penuh debu, jaring laba-laba di sudut-sudut ruangan, dan dinding yang mulai menghitam karena lembab. Langkahnya membawanya ke ruang tengah. Dan di sana, ia melihatnya, sebuah kursi kayu tua berdiri sendiri di tengah ruangan. Dia tergantung seutas kain putih lusuh, terikat di balok langit-langit. Tepat di bawahnya ada bantal kecil dan selimut bayi yang sudah usang. Jaka tak kuat berdiri, lututnya lemas. Tapi sebelum ia sempat keluar dari rumah itu, suara itu kembali terdengar kali. Ini tepat di belakang telinganya. "Terima kasih, sudah datang." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi ia tahu, seperti Busari dan Intan, mereka juga ingin didengarkan. Kisah mereka juga menunggu untuk ditemukan, disuarakan, didoakan. Malam itu, Jaka menyalakan 2 lilin. Satu di dapur rumahnya, satu di dalam rumah sebelah. Dan sejak itu, ia mulai mencatat satu persatu kisah yang ia dengar dari balik sunyi malam. Karena ternyata bukan hanya Busari dan Intan yang tertinggal di balik pintu-pintu tua dan dinding tipis rumah-rumah lama itu. Masih banyak suara yang belum selesai. Sudah 3 malam bercoret-coret Jaka menyalakan lilin di rumah kosong sebelah. Ia tak lagi merasa takut seperti dulu. Suara tangisan dan bisikan-bisikan samar yang awalnya membuatnya merinding, kini terasa seperti rintihan orang yang butuh pertolongan. Meski malam-malamnya jadi lebih berat, Jaka merasa punya tujuan, membantu mereka yang tertinggal, yang tak sempat bersuara ketika hidup, agar bisa tenang setelah mati. Ia mulai rajin datang ke masjid, belajar dari ustadz cara mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal dalam keadaan tragis. Ia juga mulai mencatat semua yang ia alami, menuliskannya dalam buku kecil, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingat. Karena satu hal yang ia sadari, setiap arwah yang datang membawa cerita, dan setiap cerita mengandung luka. Namun malam keempat membawa sesuatu yang berbeda. Saat itu, Jaka baru saja selesai makan dan hendak mematikan lilin di rumah kosong sebelah. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Bahkan napasnya terlihat seperti kabut tipis. Ia masuk ke rumah itu dengan senter dan lilin di tangan. Ketika menyalakan lilin, angin tiba-tiba bertiup dari arah dalam rumah. Bukan dari pintu depan, tapi dari otas, dari loteng. Jaka baru sadar, ia belum pernah naik ke loteng rumah itu. Ada sebuah tangga kayu kecil
yang tertarik di langit-langit dekat ruang tengah. Tangga itu tampak tua dan berdebu, sepertinya sudah bertahan-tahan tak pernah dibuka. Entah dorongan dari mana, malam itu ia menarik tali tangga dan membukanya. Tangga tua itu turun perlahan, mengeluarkan bunyi seret yang nyaring. Jaka menyalakan senternya, lalu naik perlahan, satu anak tangga demi satu. Hatinya berdebar keras saat kepalanya mulai melongok ke loteng. Aroma lembab langsung menyambut. Udara di sana lebih pengap, namun ada sesuatu yang membuatnya melangkah masuk. Loteng itu sempit, hanya cukup untuk berdiri membungkuk. Di sana ada tumpukan kardus dan ken-ken lama. Tapi yang paling menarik perhatian Jaka adalah sebuah cermin besar yang berdiri sendiri di sudut ruangan. Cermin tua itu kusam, sedikit retak di ujungnya, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Dan disitulah Jaka membeku. Bayangannya tidak sendiri. Di belakang pantulan dirinya berdiri seorang perempuan, berambut panjang, mengenakan baju tidur lusuh berwarna krem, dengan mata sayu dan wajah pucat. Perempuan itu hanya berdiri diam, tidak berbicara, tidak bergerak, tapi tatapannya seolah meminta Jaka untuk tetap tinggal. Jaka memutar tubuhnya cepat, tidak ada siapa-siapa di belakang. Tapi saat ia menatap ke cermin lagi, perempuan itu masih ada di sana. Dengan suara gemetar, Jaka berkata, "Siapa kamu?" Perempuan itu tetap diam, tapi lambat laun uap putih tipis keluar dari mulutnya, membentuk kabut yang menyelimuti cermin. Dan di atas kabut itu, pelan-pelan muncul tulisan. "Aku menyaksikan semuanya." Jaka menelan ludah. Menyaksikan apa? Tulisan itu memudar, lalu muncul lagi. "Aku tahu kenapa mereka mati." Dek. Tubuh Jaka seketika terasa ringan. Lututnya melemas. Ia mundur satu langkah, tapi tangannya tak sengaja menyenggol kain penutup kardus di dekat. Kardus itu jatuh, dan dari dalamnya terguling sebuah diari tua. Jaka mengambilnya. Sampulnya sudah usang, tapi masih bisa dibaca. Di bagian depan tertulis, "Diari Mila, 2003. Ia membuka lembar pertama. Aku hanya art di rumah ini, tapi aku tahu semua rahasia ibu rumah tangga ini. Setiap malam dia mengurung diri, bicara sendiri, memeluk bayinya sambil menangis. Aku takut, tapi tak bisa pergi karena aku juga tak punya rumah." Jaka terus membuka halaman demi halaman. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas Mila adalah seorang asisten rumah tangga yang tinggal di rumah itu sebelum tragedi bunuh diri terjadi. Dan ia menyaksikan segalanya. Di halaman terakhir tercatat dengan tulisan yang berantakan, "Malam ini aku lihat Bu Rina berdiri di depan jendela, menggendong bayinya sambil menangis. Lalu ia masuk ke ruang tamu, membawa tali. Aku ingin mencegah, tapi aku terkunci di atas. Aku teriak, tapi tak ada yang dengar. Aku hanya bisa menangis. Maafkan aku juga mati di loteng ini. Aku ikut menggantung diri." Setelah 2 hari terkurung, Jaka menjatuhkan buku itu. Nafasnya memburu. Ia menatap kembali ke cermin. Perempuan di sana kini tersenyum. Lalu kabut perlahan menyelimuti cermin sepenuhnya, menutup wajahnya hingga menghilang. Keesokan harinya, Jaka kembali ke masjid, membawa diari itu. Ia menyerahkannya pada ustaz dan berkata, "Ini kisah lain, kisah yang belum pernah didengar siapapun." Ustadz membacanya, lalu mengangguk pelan. "Mereka semua butuh didoakan, bukan hanya korban, tapi juga saksi yang memendam rasa bersalah sampai mati." Hari Jumat sore itu, Jaka dan beberapa warga kembali mengadakan doa bersama. Kali ini mereka mendoakan Mila, perempuan yang terlupakan, yang tak pernah disebut dalam berita atau kisah warga. Dan sejak malam itu, loteng rumah sebelah tak lagi dingin.
Tak ada suara, tak ada bayangan. Hanya keheningan yang damai. Tapi Jaka tahu masih banyak rumah tua di desa itu. Masih banyak cerita yang belum terungkap. Dan kadang saat malam mulai turun, angin membawa bisikan dari arah yang jauh. Dengar kami, tolong kami. Hujan mengguyur deras malam itu. Jaka duduk di depan jendela kontrakan, menatap tetesan air yang mengalir di kaca. Banyak hal telah terjadi dalam waktu singkat. Ia datang ke kota ini hanya sebagai perantau, mencari pekerjaan dan ketenangan, tapi malah terjerat oleh kisah-kisah dari masa lalu yang tertinggal dalam dinding tua dan ruang-ruang kosong. Namun sejak pertemuannya dengan arwah Mila di loteng, segalanya berubah. Ia tidak lagi sekadar menjadi saksi, tapi juga semacam penjaga. Ia merasa dirinya seperti orang yang dipilih untuk mendengar suara-suara yang tak bisa lagi berbicara. Semakin ia membuka hati, semakin banyak hal yang ia lihat dan rasakan. Tetangga-tetangga kini mulai memandangnya bukan dengan curiga, tapi dengan hormat. Bahkan beberapa orang mulai bercerita padanya tentang rumah ramah lain yang dianggap angker, bermasalah, atau terkutuk. Di balik cerita-cerita itu, Jaka melihat satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Manusia yang mati dalam kesendirian. Malam itu, seorang pria tua datang mengetuk pintunya. Namanya Pak Karjo, penjaga makam yang sudah lama tinggal di ujung desa. Aku dengar kau orang yang suka bantu mereka yang belum tenang, ucapnya lirih. Jaka hanya mengangguk. Ia tidak merasa harus menjelaskan panjang lebar lagi. Yang mengerti akan mengerti. Pak Karjo menarik napas panjang, lalu berkata, kalau begitu, kau harus tahu tentang rumah di pinggir kebun bambu. Jaka memicingkan mata. Ia tahu rumah itu, letaknya terpencil, sedikit masuk dari jalan besar. Rumah tua berdinding papan, hampir roboh, dengan halaman dipenuhi rerumputan liar. Setiap orang yang lewat situ pasti mempercepat langkah. Poken ada anak-anak yang berani bertaruh untuk berani menyentuh pagar rumah itu saja. Tak ada yang pernah berani masuk, lanjut Pak Karjo. Tapi aku pernah gali makam untuk satu keluarga di sana. Katanya sih, satu rumah mati semua. Tapi anehnya, mayat yang dikubur cuma 2. Padahal dulu mereka sekeluarga 4 orang. Jaka merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. 4 orang, tapi hanya 2 dikuburkan tanpa banyak tanya. Malam itu juga Jaka memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Pak Karjo mengantar sampai gerbang, lalu menolak ikut lebih jauh. Kau masuk sendiri. Kalau mereka mau bicara, pasti akan bicara padamu. Dengan senter di tangan, Jaka mendorong pintu pagar yang berderit pelan. Rerumputan tinggi menyambutnya. Rumah itu terlihat seperti hendak runtuh. Catnya sudah terkelupas, jendela pecah, dan pintu depan tergantung lepas pada salah satu engselnya. Begitu melangkah masuk, bau anyir dan apek langsung menyerbu hidung. Jaka melangkah pelan. Rumah itu terdiri dari 3 ruangan. Ruang tengah, kamar, tidur, dan dapur. Tak ada satupun barang yang utuh. Semua seperti sudah dilupakan. Tapi saat ia sampai di kamar tidur, ia melihat sesuatu di dinding. Sebuah tulisan kecil tertulis dengan spidol hitam, "Kami masih di sini." Dan tepat saat itu, suara tawa kecil terdengar. Tawa anak-anak disusul suara langkah cepat tap-tap di atas langit-langit. Tapi rumah itu tak punya loteng. Jaka memegang senter erat. Jantungnya berdetak keras. Ia berdiri di tengah ruang, lalu berkata pelan, "Siapa kalian? Tunjukkan dirimu." Hening. Tiba-tiba, suara perempuan dewasa terdengar dari arah dapur. "Kenapa kau datang?" Jacob cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menahan napas, mencoba menenangkan diri. "Aku hanya ingin membantu. Aku tahu kalian belum tenang. Ceritakan padaku." Lalu, dengan suara lirih dan patah-patah,
Seperti rekaman rusak, suara itu menjawab, "Kami dibunuh." Jaka menegang, "Siapa yang bunuh kalian?" Orang yang seharusnya melindungi. Perlahan, di dinding ruang tengah, bayangan muncul. Bukan satu, tapi 4 bayangan. 2 dewasa, 2 anak-anak. Wajah mereka samar, tapi jelas sedang menatap Jaka. Sang ayah begitu. Jaka menebak dari posturnya membawa parang di tangannya. Sang ibu menggandeng 2 anaknya, menangis. Bayangan itu bergerak seperti bayangan dari proyektor, menari di dinding, menceritakan kisah pilu tanpa suara. Lalu, segalanya menjadi gelap. Jaka terbangun di luar rumah. Hujan masih turun. Pak Kaj berdiri di dekatnya, memayunginya. "Kau pingsan," katanya singkat. Jaka bangkit pelan, kepalanya masih pusing. Tapi satu hal ia yakini, arwah keluarga itu tidak bisa tenang. Karena kematian mereka bukan kecelakaan, bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Esoknya, Jaka bersama Pak Karjo dan warga desa melaporkan kejadian itu. Beberapa hari kemudian, polisi menggali bagian halaman belakang rumah tersebut dan ditemukan 2 kerangka kecil yang terkubur tanpa peti. Diduga kuat, mereka adalah anak-anak dari keluarga yang dulu tinggal di sana. Kasus dibuka kembali. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi warga desa akhirnya mendoakan arwah mereka secara layak. Nama keluarga itu dipulihkan, dan rumah tua itu akhirnya diratakan. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Rumah kontrakan Jaka tak lagi terdengar suara aneh. Rumah sebelah kini disucikan dan akan dirobohkan juga. Tak ada lagi lilin malam, tak ada lagi bisikan. Tapi Jaka tahu ia telah menjadi saksi dari kisah-kisah yang nyaris terlupakan di buku catatannya. Ia menulis kalimat terakhir, "Aku datang hanya untuk tinggal, tapi yang aku temukan adalah suara-suara dari masa lalu yang tak pernah diistirahatkan dengan benar. Mungkin ini memang tugasku. Mungkin bukan aku yang mencari mereka, tapi mereka yang menemukan aku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jaka memejamkan mata tanpa rasa takut, karena ia tahu tak semua yang datang di malam hari adalah untuk menakuti. Kadang mereka hanya ingin didengar.